Oke, jadi pada tanggal 31 Maret kemarin, atau lebih tepatnya adalah pada Hari Raya Idul Fitri, kita akhirnya kedatangan sebuah karya animasi buatan Indonesia yang sudah sangat gue nantikan sejak lama, yaitu Jumbo. Nah, sebelum film ini rilis, gue sendiri sudah memiliki ekspektasi yang cukup tinggi, di mana gue berharap kalau animasi ini bisa memiliki kualitas yang sangat bagus dan bisa setara atau bahkan melebihi kualitas dari animasi di negara tetangga kita. Nah, setelah menonton film ini, gue bisa katakan bahwa semua ekspektasi gue ternyata berhasil terpenuhi dengan sangat memuaskan. Yes, ini animasi bener-bener bagus banget dan bisa dikatakan sebagai animasi buatan Indonesia terbaik sejauh ini. Nah, memangnya seberapa baguskah film ini? Well, untuk mengetahui hal tersebut, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Jumbo merupakan film animasi terbaru buatan Indonesia yang dikerjakan oleh sebuah rumah produksi yang sedang naik daun karena telah menciptakan banyak sekali mahakarya dalam beberapa waktu belakangan ini, yaitu V-Cinema Picture. Film ini sendiri disutradarai oleh seorang animator dan sekaligus mantan komikus yang bernama Rian Adrianti. Buat kalian yang nggak tahu, beliau sendiri merupakan juara pertama dari acara Suci atau stand up komedi Indonesia di generasi pertama. Nah, meskipun beliau berhasil menggapai sebuah pencapaian yang sangat tinggi, tetapi ia tidak ingin berfokus pada dunia stand up komedi dan lebih memilih untuk menggapai impian masa kecilnya, yaitu bisa membuat sebuah animasi. Nah, untuk menggapai impian tersebut, beliau menempuh pendidikan S2 di salah satu universitas swasta di Amerika, yaitu Rochester Institute of Technology dalam jurusan animasi. Dari hasil pendidikan ini, beliau berhasil membuat 2 karya animasi, yaitu sebuah animasi pendek dengan judul Prognosis yang merupakan animasi yang dibuat untuk tugas akhirnya, dan juga sebuah film animasi panjang yang sedang akan kita bahas kali ini. Nah, film Jumbo sendiri memakan waktu pembuatan selama 5 tahun lamanya dan telah mempekerjakan lebih dari 200 hingga 400 karyawan dengan budget sebesar 20 miliar rupiah. Nah, jadi begitulah background singkat dari film Jumbo. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Film ini menceritakan tentang apa sih? Nah, jadi film Jumbo sendiri bakal menceritakan seorang bocah bertubuh besar yang bernama Don, di mana ia memiliki obsesi yang sangat tinggi terhadap buku cerita yang dibuat oleh kedua orang tuanya. Hal ini pun membuat Don terus kali membahas cerita dari buku tersebut, yang mana ini membuat anak-anak di sekitarnya menjadi merasa bosan ketika di dekatnya. Hal ini pun diperparah dengan anak-anak tersebut yang enggan untuk mengajaknya bermain karena tubuh fisiknya yang besar ini seringkali membuatnya kalah dalam berbagai permainan. Nah, ketika kampung yang ia tinggali sedang akan mengadakan sebuah acara pentas seni, kedua sahabatnya Don, yaitu Mai dan juga Nurman, mengajaknya untuk mengikuti acara tersebut agar Don bisa menceritakan cerita kesukaannya kepada semua orang dan orang-orang ini akan kagum kepada Don serta mau berteman dengannya. Nah, dalam menggapai tujuan ini, mereka didatangi oleh seorang hantu kecil yang bernama Mary yang ingin meminta bantuan kepada mereka untuk bisa menemukan kedua orang tuanya. Dari pertemuan ini, Don dan juga Mary saling bekerja sama untuk bisa menggapai impian mereka masing-masing. Secara premis, film ini terlihat seperti bakal memiliki cerita yang cukup ringan dan juga sederhana. Nah, tapi ternyata film ini justru memiliki cerita yang cukup kompleks dan berat, namun masih bisa dinikmati dengan mudah oleh anak-anak. Apa yang gue jabarkan barusan mengenai premis cerita dari film ini hanyalah bagian luarnya saja, karena ini film memiliki banyak lapisan cerita. Pada awalnya, kita akan ditunjukkan kalau konflik dari film ini bakal berhubungan dengan masalah bullying, body shaming, dan juga kesulitan bersosialisasi. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, konflik dari film ini mengalami perubahan menjadi masalah keluarga dan juga kesadaran diri. Perubahan tema cerita ini memiliki pembangunan yang sangat rapi karena sejak awal cerita, kita memang sudah diberikan petunjuk bahwa perubahan ini sangat mungkin terjadi dan ketika momen itu muncul, kita bakal merasa tidak heran dengan perubahan tersebut. Selain dari perubahan cerita, petunjuk atau foreshadow yang diberikan oleh film ini ditulis dengan sangat bagus dan memiliki pengaruh yang sangat besar untuk membangun dunia dan sekaligus memberikan twist di dalam ceritanya. Salah satu foreshadow yang paling gue suka dari film ini adalah bagaimana mereka memberikan petunjuk mengenai kondisi dari kedua orang tuanya Don. Buat beberapa orang yang tidak begitu memperhatikan film ini secara detail, mereka pasti tidak akan sadar bahwa foreshadow mengenai hal tersebut sebenarnya sudah ditujukan bahkan sejak film ini dimulai. Memang bagaimana mereka memberikan petunjuk-petunjuk ini terkesan rada ambigu, tapi setidaknya hasil akhir dari semua pembangunan tersebut menghasilkan sebuah momen yang sangat emosional di akhir cerita. Oh ya, sama satu hal lagi, film ini terbilang memiliki pacing cerita yang cukup lambat karena memiliki banyak sekali momen tenang yang berisikan dialog-dialog antar karakter. Hal ini mungkin bisa membuat beberapa anak atau orang dewasa yang memiliki fokus yang rendah bakal merasa sangat bosan.
Nah, tapi buat gue pribadi, pacing cerita yang lambat ini memiliki tujuan yang sangat bagus karena ini merupakan bagian dari pembangunan dunia dan juga karakter dari film ini, serta kita seperti dibuat untuk beristirahat sejenak setelah disajikan dengan beberapa momen yang cukup menegangkan dan juga serius. Nah, kalau dari segi karakter, gue pribadi sangat suka bagaimana mereka membuat semua karakter penting dalam film ini memiliki background dan juga peran yang sangat jelas. Ambil contoh, kedua sahabatnya Don yang sama-sama memiliki peran penting namun dengan konteks yang berbeda. Nurman merupakan sosok sahabat yang selalu menemani dan mendukung Don entah bagaimanapun kondisi ataupun niat yang ingin dilakukan oleh sahabatnya. Nah, sedangkan untuk Mae, ia merupakan sosok voice of reason yang selalu memberikan nasihat ketika Don melakukan suatu tindakan yang salah. Kedua penggambaran ini memberikan impact yang sangat besar untuk konflik di pertengahan cerita dan sekaligus pengembangan karakter utama kita. Nah, ngomongin soal karakter utama, buat gua Don adalah karakter yang sangat luar biasa karena ia memiliki lapisan yang sangat banyak yang membuatnya tidak seperti seorang MC yang sempurna. Ia awalnya terlihat seperti seorang bocah yang tidak bersalah dan terlihat kalau dunia di sekitarnya lah yang membuatnya menderita, yang padahal dirinya sendirilah yang sebenarnya membuat semua masalah ini bisa terjadi. Penggambaran ini memang bisa membuat beberapa penonton merasa kesal dan tidak suka dengan karakternya, tapi buat gua, ini adalah penggambaran karakter yang sangat sempurna karena ia sudah seperti seorang anak kecil sungguhan. Nah, selain dari ketiga karakter barusan, ada dua karakter lagi yang memiliki penggambaran yang sangat menarik, yaitu Mary dan juga Atta. Satu hal yang sangat gue suka dengan penggambaran karakter Mary di film ini adalah karakternya merupakan seorang hantu gadis kecil, namun entah bagaimana ia terkadang memiliki sifat dan juga cara bicara yang cukup dewasa. Awalnya gue merasa sangat janggal dengan hal ini, hingga ketika kita ditunjukkan dengan siapakah sosok Mary yang sebenarnya, hal ini pun membuat semua kebingungan tersebut menjadi sangat masuk akal dan juga terkesan jenius. Nah, untuk si Atta, awalnya karakternya ini seperti seorang antagonis yang bakal selalu menggagalkan tujuannya Don. Nah, tapi ketika kita ditunjukkan dengan background dari karakternya, kita segera sadar bahwa ia sebenarnya merupakan kebalikan dari Don. Apa yang mereka lakukan terhadap karakter si Atta terbilang sangat mirip dengan karakter si Johnny dari film Nusa. Keduanya sama-sama merupakan cerminan dari sang tokoh utama dengan kehidupan yang saling berlawanan. Penggambaran yang seperti ini seperti memberikan sebuah kesan yang sangat manusiawi, serta ini juga memberikan sebuah build up yang sangat bagus bagi pengembangan karakternya yang akan mengalami transisi di akhir cerita. Nah, palingan satu-satunya karakter yang menurut gue agak kurang di film ini adalah sang antagonis utamanya. Gue gak akan menyebutkan siapakah sosok dari karakter tersebut karena ini merupakan bagian dari twist di film ini. Nah, apa yang gue kurang suka dari karakternya ini adalah mereka seperti tidak menunjukkan secara jelas motif utama dari karakternya. Ya, sebenarnya memiliki background dan juga motif yang sangat jelas, tetapi apa yang menjadi masalah di sini adalah motifnya ini terbilang cukup banyak dan hal ini membuat tujuan utamanya terasa sangat ambigu. Apakah ini berhubungan dengan masalah politik dan kekuasaan atau ini merupakan masalah emosional yang berhubungan dengan nasib buruk yang menimpanya? Ya, meskipun agak kurang dan twist dari pengungkapan karakternya ini sudah bisa kebaca dari awal kemunculannya, namun ketika momen pengungkapan itu muncul, asli itu keren banget cuy. Walaupun agak berlebihan, namun visual dan editingnya tuh keren banget dan seolah-olah menunjukkan kalau dia ini adalah sosok yang sangat jahat dan juga bengis. Nah, untuk segi animasi, gue bisa katakan kalau film ini memiliki kualitas animasi yang paling bagus yang pernah dihadirkan oleh animasi-animasi buatan Indonesia. Semua hal yang dikomplain oleh orang-orang mengenai kualitas animasi lokal kita itu hampir tidak ditemukan di film ini. Pergerakan animasinya sangatlah halus dan rapi, detail tekstur dari background dan lingkungannya terlihat imersif, serta desain karakternya yang terlihat sangat menarik dan tidak terlalu lebay atau sosok imut seperti yang dikomplain oleh beberapa orang dari serial Sinusa. Semuanya terlihat sangat pas dan hampir gak ada kekurangan sama sekali. Tidak hanya itu saja, film ini memiliki efek visual yang sangat indah serta kualitas editing yang sangat megah dan juga kreatif. Efek visual yang mereka hadirkan terbilang sangatlah banyak dan juga kontras, namun itu semua tidak terkesan berlebihan dan malah membuat film ini sudah seperti memiliki sebuah sihir di dunia fantasi. Selain itu, kualitas editing dari film ini juga terlihat sangat unik, di mana mereka seringkali menghadirkan beberapa adegan yang menggunakan animasi dua dimensi. Kalau harus dibandingkan, efek animasi dua dimensi ini terlihat sangat mirip seperti film The Michelle vs. The Machine. Nah, untuk scoring dan juga kualitas suaranya, bisa dibilang ini adalah aspek yang membuat film ini terlihat seperti sebuah mahakarya yang megah. Semua lagu yang dihadirkan oleh film ini benar-benar bagus banget, terutama dari musik orkestranya yang mampu meningkatkan kesan emosional dan juga suasana di setiap adegannya. Bahkan ada satu momen yang memiliki nuansa dan juga vibe yang sangat mirip seperti opening di film Up. Selain itu, pemilihan lagu-lagu di film ini juga terbilang sangat bagus dan enak untuk didengar walaupun ada beberapa lagu yang terkesan seperti kurang cocok dengan latar waktu di film ini.
Salah satu lagu yang paling berkesan bagi gue pribadi adalah ketika Jumbo menyanyikan lagu buatan ibunya di acara pentas seni. Asli, itu lagu bener-bener indah banget cuy. Rasanya tuh kayak gue sedang mendengar lagu anak-anak tahun 90-an yang digabungkan dengan nuansa modern. Ingatlah ini bukan sekedar kata. Selain dari musik, sound effect yang digunakan oleh film ini terkesan seperti dibuat sendiri dan bukannya menggunakan sound effect mainstream yang terkesan receh yang biasa digunakan oleh animasi-animasi Indonesia pada umumnya. Hal ini pun membuat film ini tidak terkesan lebay dan seperti memiliki produksi yang sangat mahal. Nah, untuk kualitas voice aktornya, mereka berhasil menutupi semua kekurangan yang biasa dimiliki oleh animasi-animasi lokal kita. Dialognya sangatlah luwes dan tidak kaku, performa voice aktornya terkesan sangat hidup, serta penempatan suaranya yang sangat pas dan tidak kelewatan ataupun ketinggalan. Nah, hal terakhir yang mau gue singgung soal film ini bakal mengandung spoiler berat. Jadi buat kalian yang gak pengen kena spoiler, kalian bisa langsung tutup video ini dan lanjut ke bagian akhir video. Tapi kalau kalian sudah siap, kita langsung masuk aja ke hal yang mau gue bahas, yaitu mengenai konsep hantu dan juga dunia arwah atau dunia astral dari animasi ini. Nah, jadi pada video pertama gue yang membahas animasi Jumbo, gue sempat menduga-duga kalau animasi ini bakal membawakan unsur supranatural ataupun science fiction. Nah, setelah menonton film ini, ternyata dugaan gue hampir 100% benar, di mana mereka memang membawakan tema supranatural dengan kehadiran dari sosok hantu dan dunia astral, namun ada sedikit unsur science fiction dengan sang antagonis utama yaitu Pak Kades yang telah membuat sebuah teknologi radio yang mampu bersentuhan dengan dunia astral. Nah, menurut gue pribadi, konsep yang dihadirkan oleh animasi ini sangatlah menarik dan memiliki potensi besar untuk bisa dikembangkan. Gue sangat suka dengan penggambaran hantu di film ini yang memiliki nuansa fantasi yang sangat indah dan juga ramah, namun juga bisa terlihat mengerikan apabila hantu atau arwah tersebut dikendalikan oleh sosok dengan niat jahat. Nah, selain itu, konsep dunia astral atau teknologi radio yang menghubungkannya merupakan sebuah ide yang sangat kreatif dan sedikit mengingatkan gue dengan serial Stranger Things. Walaupun pada film ini konsep tersebut tidak begitu dieksplor secara luas dan malah membuat karakter antagonisnya menjadi agak kurang, namun secara kertas, buat gua ini adalah konsep cerita yang menarik dan seharusnya bisa mereka manfaatkan di waktu ke depannya nanti. Bisa saja mereka akan kembali membuat film animasi yang sama seperti Jumbo, yaitu animasi drama dengan membawakan konsep dari dunia arwah tersebut. Atau bisa saja mereka membuat sebuah animasi dengan tambahan unsur action, fantasi, ataupun misteri yang bakal berfokus mengenai dunia itu. Nah, sebelum menutup video ini, gue ingin memberikan pesan kepada tim pembuat dari animasi ini dan sekaligus para penonton gue. Untuk para tim pembuat dari animasi ini, terutama Bang Rian Andriandi, gue mau berterima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian telah berhasil membuat sebuah animasi dengan kualitas yang sebagus ini. Sebuah animasi yang sudah kita nantikan sejak lama dan layak untuk dibanggakan bahkan di kancah internasional. Untuk sekarang, kalian bisa beristirahat dengan tenang dan mengembalikan semua energi yang telah kalian curahkan dalam pembuatan animasi ini. Nah, maka dari itu, gue ingin memberikan ajakan kepada para penonton gue, ayo guys, nonton film Jumbo. Asli, gue yakin kalian gak bakal nyesel atau kecewa deh, karena ini film memang sebagus itu. Kalau kalian mendengar ada yang mengatakan bahwa film Jumbo itu jelek atau sampah atau yang sebagainya, kemungkinan besar orang tersebut belum menonton film ini, atau memiliki penilaian yang buruk, atau dia memang sudah tidak menyukai animasi lokal, dan selalu memandang semuanya dengan pandangan yang negatif. Kalian gak usah lah dengerin kata-kata dari orang-orang yang seperti itu. Tontonlah film ini secara mandiri dan berikan penilaian kalian sendiri. Ayo jadikan film Jumbo sebagai animasi buatan Indonesia yang paling sukses dan juga banyak penontonnya. Ya minimal kalau bisa 1 juta penonton lah ya. Gue pribadi gak tahu apakah penggunaan kata ini bisa digunakan pada kasus ini, namun gue akan katakan bahwa Jumbo merupakan magnum opus bagi dunia animasi lokal kita. Sebuah pencapaian tertinggi dari industri yang selalu dipandang rendah dan seperti tidak memiliki masa depan yang cerah. Gue harap dengan perilisan film Jumbo, ini bisa memotivasi semua orang, mau itu para kreator ataupun rumah produksi, untuk terus membuat karya animasi, karena industri ini masih belum mati dan masih memiliki potensi yang sangat besar. Nah, jadi begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai film Jumbo di kolom komentar di bawah. Apakah menurut kalian ini film yang bagus atau biasa saja? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!